Nah ini untuk stok sambalnya ini tinggal sedikit lagi, biasanya penuh sampai segini ya kalau sehari itu. Ya 1 ember sambal segini lagi itu udah kepake dari pagi, jadi sisa segini lagi. Tinggal dikit lagi ya? Iya. Tadi pagi penuh berarti Penuh, full. iya penuh segini. Berarti 1 hari 1 ember ini Iya. sambal ya? Iya 1 ember sambal. Kuliah sambil kerja juga, sambil jualan, sampai kayak ke kampus itu ya kayak bawa kresek gede. Orang kan bawa laptop, bawa buku. Aku mah bawa laptop bawa, tapi bawa kresek gede juga bawa. Kresek seblak itu pesanan dosen, kayak gitu dosen, teman-teman kampus ya. Kalau ini masak apa ya Teh? Ini masak sambal untuk dibikin kuah Kak. Jadi kalau misalkan aku itu ngegoreng bener-bener kayak bener matang dulu. Karena kalau misalkan disimpan di freezer 3 harian aja nggak basi. Kalau misalkan kita cara penggorengan sambalnya aja bener kayak gitu. Jadi nanti kalau setelah matang ini dipakein kuah sama aku. Oh gitu. Iya. Nanti diolah lagi ya? Diolah lagi. Pakai kuah itu Pakai ya? kuah ya. Untuk masing-masing ini menu beda-beda ya? Iya beda-beda. Beda-beda. Tapi sumbernya dari sini juga? Jadi dari sini ya. Cuma ditambahin apa gitu Iya ya? betul. Kayak gitu. Nah abis ini aku biasanya pakein air karena udah mateng. Oh, dicampur air juga? Iya dicampur air. Kalau ini dimasak lagi sampai bening? Iya dimasak lagi. Nanti setelah ini udah udah matang, baru ditambahin gula sama masako. Aku tuh nggak pakai garam Kak, jadi supaya lebih enak pakai masako kayak gitu. Di sini ini keringan untuk bakso aci komplit. Nih. Iya boleh. Jadi aku udah udah di pack kayak gini, jadi supaya lebih cepat juga ya ke yang kerja. Oh, ini per porsi? Udah 1 porsi? Iya ini 1 porsi untuk keringan aja, untuk kumplitan bakso aci komplit. Ini tuh kalau di orang itu cuanki lidah ya, tapi kalau aku namanya bakwah karena pengen beda dari yang lain. Bakwah ya. Kalau ini batagor kering sama yang lain juga batagor kering namanya. Kalau di sini ini stok barang. Ya, frozen ya di sini. Kebetulan belum beli stoknya, ini sedikit lagi. Ini ada apa aja Teh? Ini banyak, ada tahu, bakso, ada kembang cumi juga ini nih. Kembang cumi yang kayak gini. Terus ada dumpling keju. Iya. Ada bakso sapi juga. Ini bakso sapi. Terus ini tulang ini 10 kilo. Ini berat ya. Tulang udah dimasak ini. Oh, itu udah masak? Udah matang ya. Jadi tinggal nanti dimasukin katel aja. 10 kilo biasanya untuk berapa hari? 10 kilo 2 hari, kadang sehari juga nyampe. 1 hari? Ya 1 hari nyampe. Paling lama 2 hari ya? 2 hari. Kalau misalkan ini untuk sambal yang mercon. Jadi kalau misalkan sambal mercon itu dipakein topping, jadi pure bener-bener sambal kayak gini. 1 porsi sambalnya bisa sampai kayak gini. Kalau misalkan pedas banget. Iya, untuk 1 porsi. Ini kalau dihitung itu 1 hari berapa katel habisnya? Kalau katel nggak tahu sih berapa katel, cuman kalau misalkan sambalnya itu bisa sampai 10 kilo. Oh 10 kilo? Iya, cabai keritingnya 10 kilo. 10 kilo? Iya. Itu rawitnya 10 kilo juga? Rawitnya enggak, jadi kalau misalkan cabainya 10 kilo, rawitnya 5 kilo kayak gitu. Oh, perbandingan seperti itu Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Apriani, umur saya 26 tahun dan saya berjualan makanan siap saji. Awal mulanya sebenarnya dulu itu belum kepikiran untuk buka usaha. Tapi dulu itu kan kuliah ya Kak. Kuliah sambil kerja juga. Nah, pas pulang kerja itu pas pulang kuliah pengen bikin seblak, terus kayak bikin coba-coba gitu. Modal awalnya 20.000. Terus 20.000 itu dibeliin kayak rempah-rempahnya, terus kayak bakso goreng yang diiris kayak gitu, terus disatuin, terus kayak enak ya. Terus besoknya mulai jualan dengan harga 20.000 itu bisa jadi uang 200.000 itu. Iya 20.000. Dan sekarang alhamdulillah dari mulai merintis itu udah bisa buka kedai sendiri. Gitu. Jualnya ke siapa? Dijualnya ke teman terdekat dulu. Teman kampus, teman kerja juga. Tanggapan teman-teman di kampus itu pas tahu jualan malah responnya enak. Cuman ada beberapa orang yang kayak tanggapannya kayak komentarnya kayak gak enak juga ya, katanya kayak gini. Masa kuliah jualan seblak, katanya kayak gitu. Jalan kedai itu udah mau 6 tahun. Nah 6 tahun itu Desember sekarang, tanggal 25 Desember 6 tahun. Ya. Awal mula rumahan gitu ya? Iya, awal mula rumahan. Pinjem dapur bapak, terus sekotak, bikin kedai sekotak, terus sekarang kan udah ada banyak tempat makannya ya.
kayak gitu, alhamdulillah. Dari modal awal itu 20.000. 20.000 bisa jadi uang 200.000. Jadi uang 200.000 pas mulai merintis itu. Iya. Diputerin lagi gitu. Diputerin lagi terus-terusan. Dari keuntungan itu sebulan full dikasih ke orang tua. Sama sekali aku nggak pakai uang itu dari keuntungan itu, tapi aku kasihin ke orang tua. Ya mungkin berkahnya dari situ ya. Dari iya hasil keringat sendiri. Kalau sekarang dihitung-hitung per bulan itu bisa sampai 30 atau 40 jutaan. Dulu itu aku pernah kerja juga di Lamongan Pecel Lele yang ada di Cisaat ya. Dulu kan waktu SMA itu aku mondok ya. Nah, orang lain kalau misalkan udah selesai sekolah, terus orang lain itu ke pondok istirahat tidur ya, kayak gitu, sholat tidur. Nah, kalau aku bukan Kak, kalau aku itu langsung ke Cisaat, terus aku nawarin diri ke yang punya Lamongannya, Bapak di sini ada kerjaan nggak? Kata aku kayak gitu. Kata si bapak, ada Neng. Kalau misalkan mau cuci piring ya udah nggak apa-apa. Emang nggak malu? Kata si bapaknya gitu. Enggak Pak, nggak malu kata aku. Terus abis gitu ya udah Neng cuci piring. Pulangnya malam Pak, itu abis maghrib baru pulang kayak gitu. Dikasih berapa tuh cuci piring? 10.000, kadang 15.000. Aku kerjanya nggak lama, dari sore sampai maghrib aja, karena kan mondok juga. Pertamanya seblaknya itu hanya bakso goreng dan cireng aja. Sekarang ada 69 menu dan topping juga. Nah, di situ kita menjual dari harga 15.000 sampai harga 300.000 juga ada. Untuk harga yang 300.000 itu kalian boleh campur semuanya menu yang ada di Kedai Rembai. Lokasi usaha Kedai Rembai itu di Cibodas, Jalan Cisarua. Kalau misalkan kalian dari arah Cicurug ataupun Sukabumi yang lewat terminal itu masuknya dari dealer Honda. Patokannya itu Dinas Sosial, samping Dinas Sosial ada jalan yang mudun ke bawah. Ya itu masuknya dari situ. Ya, Kabupaten Sukabumi. Kalau jam bukanya berapa? Jam bukanya itu dari jam 10 siang sampai jam 9 malam kalau weekday. Kalau misalkan weekend itu Sabtu Minggu itu dari jam 10 siang sampai jam 10 malam. Aku jualan online juga, online sama offline. Kalau misalkan online-nya itu delivery order dan GrabFood. Kalau misalkan offline untuk take away atau dine-in ya. Motivasinya yang pertama kan karena aku suka seblak ya. Meskipun aku nggak bisa masak dulunya. Nah, kedua itu pengen punya penghasilan gede. Terus aku juga kan kalau misalkan kerja itu kan terbatas ya waktunya, kayak ditunjuk-tunjuk juga kan diatur-atur, kayak waktu juga terbatas. Terus aku pengen lebih banyak waktu sama keluarga juga sih. Terus pengen berbagi rezeki sama kayak misalkan karyawan-karyawan, membuka lapangan pekerjaan juga kayak gitu. Yang bikin aku semangat itu orang tua sih. Jadi aku tuh tiap hari itu overthinking, kepikiran terus kayak gini. Gimana caranya mumpung si bapak masih ada dan aku juga masih sehat, kan aku nggak tahu ya kalau umur mungkin aku duluan atau si bapak duluan ya, gimana caranya bisa membahagiakan orang tua secepat mungkin, kayak gitu sih yang bikin aku semangat tiap hari. Kalau misalkan namanya manusia ya, kalau misalkan tiap hari itu nggak tiap hari semangat, tapi gimana caranya biar aku tuh semangat kayak gitu. Jadi aku tuh nyari cara sendiri untuk bahagia, untuk semangat setiap harinya kayak gitu. Kedai sama rumah itu nyambung ya, jadi berdampingan, tapi aku nggak bisa kalau misalnya sehari aja nggak cium tangan bapak, tetap minta restu. Orang tua nomor satu ya, apalagi bapak itu tiang rezeki ya, ibu keselamatan gitu. Kunci sukses dalam menjalankan usaha itu sedekah sih, karena aku itu udah bener-bener ngerasain the power of sedekah itu ya. Apalagi kalau usaha kayak gini ya Pak ya, aku jadi lebih mikir gitu. Kalau usaha itu jangan ngambil untungnya jangan lebih dari 25% ya, karena takut pertanggungjawabannya kan berat ya nanti di akhirat juga ya. Nah, aku setiap hari kalau misalkan keuntungan segini diusahain lah, sedekah itu nggak pernah kelewat kayak gitu. Harapan saya untuk Kedai Rembai itu pengen lebih baik dan pengen lebih berkembang juga, punya banyak cabang di mana-mana. Terutama pengen lebih banyak membuka lapangan pekerjaan ya. Tips dari aku, saran dari aku, kalau misalkan kalian pengen punya usaha atau yang udah punya usaha itu, yang pertama itu kita nggak perlu punya modal besar ya. Modal 10.000 aja bisa jadi uang kalau misalkan kalian ada niat. Yang penting niat dulu aja gitu, niat dulu aja sungguh-sungguh gitu, konsisten. Nah, kalau misalkan kalian yang udah punya usaha, saran dari aku tetap semangat dan jangan lupa sedekah, itu aja.